Nama saya Dr. Andes Darli Siregar, MSI, ICPS, CATS, CCPS, MCCI, CSCSS, CPPN. Banyak ya? Ya mohon maaf kalau saya tuliskan di situ lillahi ta'ala tidak bermaksud menyombongkan diri. Tidak. Tapi saya harus bangga, itulah sertifikasi security internasional yang saya punya. Dan Satpam bukan hanya pengamanan fisik jagain pos. Kalau saya saat ini berdiri di depan Bapak dan Ibu sekalian, 32 tahun yang lalu saya juga jagain pos. Sampai hari ini kalau orang tanya, Pak Darli kerjanya apa? Satpam, dan saya bangga. Ya. Kenapa? Ada sekolahnya kok. Ya. Yang masih menjadi miris buat saya sampai hari ini belum ada undang-undang satuan pengamanan. Yang ada undang-undang tentang safety. Katanya safety dan security satu koin mata uang. Betul ya, kalau undang-undang safety udah lama banget kan? Ya gimana nanti mungkin ada undang-undang satuan pengamanan mungkin. Formal edukasi saya S2, Master of Science. Perusahaan yang saya pimpin saat ini saya CEO PT First Security Services Indonesia atau FSI. Lalu saya juga CEO di Mataniari Akbar Abadi, e-channel.id. Bapak Ibu kalau mau lihat materi e-channel tentang security bisa di like, subscribe, bunyikan lonceng, komen, share gitu ya. Kenapa? Ini momennya saya memberikan materi terutama mungkin buat adik-adik kita yang mungkin secara biaya tidak punya gitu ya. Kalau buka YouTube doang, kalau data doang rasanya punya gitu ya. Mereka buka, mereka belajar, mereka dapat knowledge. Dan itu pastinya mampu dengan mereka pinter, itu mereka akan mampu mensupport kegiatan bapak-bapak di lapangan ya. Jadi jangan dibilang saya sekarang sedang promosi ya Pak, enggak gitu ya. Tapi monggo kalau mau dilihat, anak-anaknya disuruh lihat, di situ akan mampu untuk menambah keilmuan mereka. Organisasi yang saya pimpin saat ini Pak, saya presidennya AACPP, International Association of Crime Prevention Practitioner, praktisi pencegahan kejahatan internasional. Saya presidennya 42 negara saat ini. Satu kebanggaan buat orang lokal, buat orang Indonesia memimpin sebuah organisasi internasional. Ini organisasi Satpam Pak, luar biasa ya. Kenapa sih saya ngelakuin itu? Bukan gaya-gayaan juga Pak. Kemarin menghadapi AFTA 2020, untungnya COVID. Jadi COVID ada untung nih Pak. Kenapa? Kalau enggak 2020 dengan keterbukaan perdagangan bebas, orang luar negeri sudah lompat kemari bahkan ngurusin Satpam. Kenapa saya jadi presiden? Biar jadi rem. Mau masuk ke Indonesia entar dulu, hati-hati. Kenapa di sini banyak pakar? Rem. Ya, jadi bukan gaya-gayaan. Sementara mohon izin, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, gadut aja kita baru mulai. Ya Pak? Gadut ini kan rame-ramenya 2018 karena terbitnya peraturan Kakor Bimas waktu itu Pak Arkian Lubis. Ya. Karena diwajibkan, baru BOJB. Padahal perkapnya 24 2007, ramenya 2018. Tapi nggak apa-apa. Sekarang jadi wajib. Mungkin Bapak Ibu ada yang hadir di kelas ini karena keterpaksaan ya, untuk persyaratan rekom dan sio, kalau nggak keluar izinnya. Tapi saya berharap setelah pulang yang tadinya terpaksa akhirnya saya dapat sesuatu untuk kepentingan Bapak dan Ibu berbisnis tentunya. Dan mari setelah pelajaran saya dan risk management dan
pengajar-pengajar yang lain tentunya merubah cara kita berbisnis. Karena selama ini boleh dibilang, mohon maaf lagi, jangan marah, jangan tersinggung, kita jualan kepala orang. Ya, kita jualan orang. Terus apa bedanya kita dengan manpower supply? Yang kita jual orang jagain pos. Padahal security bisa dijual jauh dari itu. Ya, makanya tolong diperhatikan sehingga akan merubah cara kita menjual. Mudah-mudahan akan meningkatkan revenue Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa saya bilang kayak gitu? Kita juga harus mengedukasi klien kita, karena klien kita taunya satpam itu cuma jagain pos, buka tutup gerbang, hormat-hormat, siap-siap, itu aja. Kita lebih dari itu. Karena menurut saya di ilmu risk management tidak ada satu kegiatan usaha apapun, tidak ada satu departemen atau divisi manapun yang tidak ada kaitannya dengan security. Itulah luar biasanya kita, Pak. Oke. Lalu saya presidennya TAPA, Indonesia Service Center. TAPA itu Transported Asset Protection Association. Jadi asosiasi yang untuk transportasi dan warehousing, logistik. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu akan berbisnis ke Eropa, kalau nggak dapat certified TAPA, itu ditolak barangnya. Ya, harus pakai TAPA. Di Indonesia baru ada 12 orang auditor. Itu kita mengambil sertifikasi auditor di tahun 2018. Kita mengundang Indonesia sebagai tuan rumah. Kita waktu itu booking hotel JW Marriott Medan. Satu hotel isinya satpam 42 negara, Pak. Hebat nggak Indonesia? Hebat, walaupun sakit kepala juga bayarnya. Ya kalau ada yang nggak hadir kan saya udah booking harus bayar. Tapi itu resiko yang harus saya ambil, karena saya dengan bidang ini, this is my life. Saya nggak ngerti yang lain, ini udah bagian hidup dan gaya hidup saya, masalah security, gitu ya. Saya berharap Bapak dan Ibu juga bisa seperti itu nantinya. Lalu ASIS, Academy of Security Intelligence and Risk Study. Saya representatif di Indonesia dan saya board examiner. Jadi kalau Bapak Ibu mau ngambil sertifikasi internasional di Indonesia, saya board examiner. Saya dewan penguji. Ya, ditunjuk oleh internasional, saya satu-satunya dewan penguji. Nggak ada yang lain, Pak. Cuman saya, gitu ya. Yang untuk sertifikasi itu. Ya, dan itu kalau Bapak googling ada nomor registernya dan segala macam, itu diakui di dunia. Itulah caranya saya bagaimana mengangkat bahwa di Indonesia security itu bukan hanya jagain pos, kita jauh lebih luas dibandingkan itu, dan itu mengangkat harkat martabat Satuan Pengamanan Indonesia di mata internasional tentunya. Lalu saya ketua umum pengurus besar Budo Kyokai Karate Indonesia. Di Indonesia itu ada 25 perguruan karate, salah satunya saya ketua umumnya, ya. Dan saat ini saya dipercaya sebagai Wasekjen bidang luar negeri PB Forki. Saya wakil sekretaris jenderal bidang luar negeri. Ketua umum PB Forki saat ini Panglima TNI Pak Hadi Cahyanto, dan sekjennya Pak Raja Sabta Ervian, putranya Pak Osman Sabta Odang. Saya dipercaya sebagai Wasekjen bidang luar negeri. Jadi duta besarnya karate Indonesia buat luar negeri ya saya. Terakhir saya bawa tim ke SEA Games, kita dapat 2 emas. Saat ini tim pelatnas sedang TC di Bali, sudah jalan 5 bulan. Kita temanya kali ini Road to SEA Games and Road to Olympic. Mohon doa dari bapak-bapak sekalian dan ibu, gitu ya, untuk keberhasilan tim kita, karena katanya yang dapat, salah satu yang dapat mengangkat dan berkibarnya bendera merah putih di luar negeri adalah atlet, gitu ya. Jadi mohon doanya. Adik-adik kita, anak-anak kita itu sedang TC di Bali. Certified yang saya punya ini kurang, Pak, karena kalau saya bikin ntar kebanyakan, tapi itulah sertifikat yang saya miliki saat ini. Oke, begitu perkenalan. Ada yang mau tanya? Istri 1, anak 2, Pak. Ya. Istri hanya 1 cukup. Ya. Anaknya 2. Enggak saya bilang baru 1, enggak. Cukup 1. Ya, 1 aja kita puyeng, masih 2 lagi, ya. Itu Bu ya, mohon maaf ya Bu.
kita mau ngomongin definisi dulu sebelum masuk ke risk management. Oke, definisi. Oke. Sebelum kita masuk ke ranahnya risk management, kita harus tahu beberapa definisi. Oke. Apa itu ancaman atau resiko? Ancaman atau resiko adalah keadaan dan atau kegiatan yang mengarah pada suatu kerugian atau kehilangan. Itu namanya resiko. Kerusakan, penundaan, dan atau bahkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa sebagai indikasi dari sesuatu yang tidak sesuai. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini, berarti ada hal yang tidak sesuai yang disebabkan oleh bisa saja sumber daya maupun penyebabnya eksternal. Itulah yang dimaksud dengan resiko, ancaman atau resiko. Jenis resiko ada dua. Yang pertama man-made risk atau resiko yang dibuat oleh orang. Man-made risk dapat dimitigasi nggak? Resiko-resiko yang dibuat oleh orang dapat kita mitigasi nggak? Dapat. Kalau ilmunya crime triangle, segitiga kejahatan, apa yang mesti kita hilangkan sehingga dia tidak mampu melakukan kejahatan? Kesempatan, opportunity, ya. Adanya needs, desire, dan opportunity, buang opportunity-nya. Silahkan kau punya sejuta niat, silahkan kau punya berbagai macam kemampuan, tapi kesempatanmu tak pernah kuberikan. Ya, betul Pak ya? Jadi kalau ketemu perempuan kita cinta dia tak suka ya percuma Pak. Itu kan? Tapi kalau udah kasih kesempatan maju terus kita, pantang mundur, gitu ya. Jadi opportunity. Jadi ilmunya kita simpel, yang kita buang opportunity. Makanya pada saat Bapak melakukan risk assessment nantinya, dianalisa resikonya, bagaimana nanti dibuat SOP dan TNP-nya. Yang kita hilangkan dan tergambar di dalam standar operating procedure adalah menghilangkan sebuah kesempatan. Oke? Apalagi yang harus kita tahu, bisnis proses. Bapak mau ngamanin satu tempat, tapi Bapak nggak tahu industri ini bisnis prosesnya seperti apa. Kalau Anda nggak pernah tahu bisnis prosesnya, bagaimana Anda mau bikin program loss prevention? Pencegahan kehilangan, kerusakan, penyusutan, dan segala macam. Jadi kita harus tahu, kita ngamanin pabrik sepatu, kita harus tahu bagaimana cara buat sepatu, mulai dari raw material sampai barang jadi dan dipasarkan, ya. Dan bagaimana kita menghitung kerugian, gampang, ya. Jadi kalau nilai atas barang raw material kita beli 10 juta perak, terus tiba-tiba tidak terjadi pemasaran karena ada gangguan di bisnis proses, maka kerugiannya berapa? Tadi saya bilang 10 juta, maka kerugiannya? Hah? Tergantung bisnis prosesnya. Kalau pabrik sepatu bisa 6 kali proses, berarti ada 60 juta. Itu cara menghitungnya. Oh, kenapa begitu Pak Dari? Oke. Raw material, pesan, purchase request, purchase order, masuk pintu security, diperiksa. Pertanyaannya, security Anda tahu nggak meriksa itu sepatu? Jangan-jangan cuma tahu mobil masuk. Ada surat barangnya? Ada. Apa? Ya bawa raw material Pak, kulit ini apa segala macam. Oke. Kuantitinya? Nggak tahu. Kenapa? Karena baca suratnya doang, surat jalan. Lewat depan mata, diterima bagian gudang. Anda yakin atau receiving? Anda yakin orang receivingnya benar? Hah? Selama ini Pak, mohon maaf dengan tidak mengerasa hormat saya, kita bukan nuduh, tapi tugas kita mengamankan, menjaga stabilitas perusahaan. Ada di depan mata kejadian orang melakukan kejahatan dan kita tidak tahu kejahatan sedang terjadi. Masuk gudang, pesennya 10 bal, masuk 9 bal,
catatannya 10, masuk gudang. Terus Anda tahu nggak sistem di gudangnya pakai sistem apa? Pakai FIFO kah? Atau pakai LIFO? First in first out atau last in first out? Terus bagaimana caranya keluar? Siapa authorized personnya? Anda harus tahu Pak kalau mau ngamanin, kalau mau naikin level. Itu yang saya bilang. Kecuali Bapak dan Ibu merasa pusing lah yang begitu, mendingan awak jaga pos saja. Ya sudah syukur alhamdulillah kalau kontraknya dapat UMP UMK, ya sudah syukur alhamdulillah itu, sama lemburnya dibayar sesuai ketentuan Undang-Undang 13 2003. Upah dikali jam lembur dibagi 173. Bagaimana caranya menghitung upah dikali jam lembur? Jam pertama 1,5, kedua, ketiga, keempat dikali 2, maka orang lembur 4 jam dalam satu hari dikonversi menjadi 7,5 jam, maka nilai UMP atau UMK dikali jam dibagi 173 itu menjadi nilai lembur satu hari 4 jam yang menjadi konversi 7,5. Maka di Jakarta kalau nilai UMP 4,2 dan orang disuruh lembur 12 jam, Pak, saya mau tanya, Bapak jualannya berapa? 5 juta? Udah pasti bayar nggak bener. Kenapa? Minimal mereka terima 7,5 juta kok sebulan. Kebayang Pak ya? Mohon maaf nih, saya ngomong jangan marah. Kita harus berubah. Kenapa? Demand-nya ada nggak? Kebutuhannya ada nggak? Ada. Cuman konyolnya Pak, konyolnya nih, kita nih, ini kan pengusaha semua nih. Kita bersaing banting-banting harga diantara kita. Sedih ya? Sedih nggak? Nah sekarang nih teman-teman yang satu angkatan ini, coba bangun soliditas, saling support, jangan saling bunuh. Kita kan hobinya ngintip, kita duduk bareng, mungkin setelah training jangan-jangan nggak mau duduk bareng. Kenapa? Pesaing saya. Maka saya duduk sama siapapun saya nggak ngerasa sedang bersaing. Bapak Ibu nanti mau main-main ke kantor, mau diskusi tentang keamanan, datang jamnya jam makan, saya kasih makan nggak perlu bayar, asal tahan. Tahan gimana? Jam 2, jam 3 pagi baru bubar sama saya. Lo beneran? Kenapa? Karena saya punya moral obligasi untuk membuat profesi ini menjadi profesional. Kenapa? 32 tahun saya berkarya sebagai satpam. Kalau saya meninggal nanti saya harus meninggalkan apa? Legacy. I must have my own legacy di dunia satuan pengamanan. Okay? Nah, saya nggak bisa sendirian. Saya butuh rekan-rekan saya semua. Bapak-bapak ini kan rekan-rekan saya semua. Nih. Terus kenapa saya nggak takut dan nggak merasa bahwa bersaing, Pak? Saya sudah berbisnis dengan keyakinan saya. Apa itu Pak Darli? Saya yakin rezeki saya nggak pernah salah tangan, nggak pernah salah tempat, nggak pernah salah waktu, bahkan tak pernah salah besarnya. Lalu apa yang kutakutkan dengan duduk sama kalian? Seru Pak ya? Makan saya cukup sepiring nasi sudah kenyang, piring kedua begah, piring ketiga muntah. Jadi kalau menikmat saya makan aja yang piring pertama, piring kedua dan ketiga saya kasih kawan-kawan saya yang belum makan. Enak nggak? Enak. Makanya kalau Bapak Ibu membangun soliditas, kalau ada bisnis, Bapak bisnisnya palu gada. Apa lu mau gua ada? Misalnya Bapak dapat bisnis, sebenarnya Bapak nggak punya. Bisa Pak, habis itu hubungin teman-teman, gua ada lead ini nih, siapa yang bisa bantu? Itu kekuatan Mak. Ya Pak nggak? Jangan benci amat gua sama dia, biarin aja lah, gua bilang aja nggak ada. Jangan. You never know, Anda nggak pernah tahu siapa yang satu saat akan bantu Anda nanti. Kecuali Bapak sudah bisa masuk ke liang lahat jalan sendiri. Nah silakan lakukan ya, kita liang lahat masih digotong kan? Iya. Kalau udah bisa kayak gitu, ada ilmu kanuragan, ya monggo, nggak usah bantu temennya ya. Main-matris adalah resiko yang dibuat oleh orang, dan resiko yang dibuat orang mampu kita prediksi. Pada saat kita menyusun sebuah program main-matris, maka kita harus mampu berpikir layaknya seorang kriminal Pak. Jadi kalau Bapak lagi ngomongin main-matris, jangan Bapak lagi bersikap al-ustadz al-mukarram, nggak ketemu.
Jadi Bapak harus think like a criminal. Oke? Tapi jangan udah jago bikin kriminalnya, Bapak jadi pelaku kriminal. Jangan dibolak-balik, ya. Oke? Sepakat ya? Menteri ada pertanyaan? Lanjut? Dan mereka bermainnya di bisnis proses, Pak. Itulah tadi saya bilang dari sini ke sini ada peluangnya apa? Dari sini mereka mainnya di situ. Oke, nggak ada lain lagi. Yang kedua, natural risk, resiko yang disebabkan oleh kejadian alam. Resiko yang terjadi oleh kejadian alam tidak dapat dihindarkan, namun dapat ditekan konsekuensi resiko yang ditimbulkannya sampai ke titik terendah. Contohnya apa? Natural risk? Banjir. Apalagi? Gempa bumi, gunung meletus. Nah, itu semua yang disebabkan oleh natural. Bisa dibuat mitigasinya? Bisa. Jadi kita bikin program, kalau banjir begini, kalau kita karena dekat gunung meletus ini, makanya ada emergency prosedur yang kita siapkan. Nah, inilah hal-hal berbeda yang Bapak bisa tunjukkan kepada klien. Pak, saya ngamanin tempat Bapak, ada 2 resiko saat ini yang dihadapi, dan bagaimana 2 resiko tersebut kami mampu mensupport kegiatan Bapak. Resiko itu ada man-made risk, natural risk. Menurut bisnis proses Bapak, man-made risk kemungkinan akan terjadi seperti ini. Natural risk karena kondisinya Bapak dekat dengan gunung, ada beda Pak udah ngejualnya. Maka kebiasaan saya selama ini, Pak, kalau ada perusahaan meminta saya untuk mengirimkan proposal penawaran harga, 10 kali minta, 13 kali saya nggak kirim. Kenapa? Karena dia mintanya orang, saya nggak jualan orang. Jadi apa yang saya lakukan? Saya angkat telepon, tanya, Pak, ini permintaan Bapak 50 orang satpam, dasarnya dari mana? Karena tidak ada angka ujuk-ujuk turun dari langit tanpa jalan cerita. Sepakat nggak? Terus begitu kita lihat 50 orang dibagi di pos habis. Kita mikir lagi, kalau di pos habis 50 orang, kapan istirahat? Kapan cuti? Nggak boleh sakit. Kadang-kadang bolos, izin. Oke? Terus siapa lagi yang melakukan pengawasan? Klien kita nggak tahu, karena prinsipnya klien tolong dilihat. Klien itu kepengen murah dan kualitas. Kita kepengen mahal, untungnya gede, anak buahnya nggak perlu kasih ilmu. Kenapa? Jagain pos doang, Pak. Pokoknya orang masuk tanya mau kemana, ketemu siapa, bawa barang periksa. Security is not as simple like that. Ini yang harus kita rubah. Sekali lagi saya bilang tadi dari awal, saya mohon maaf kalau ada yang menyinggung nanti perasaan karena selama ini melakukan seperti itu. Harapan saya setelah kelas Gadut selesai nanti dapat sertifikasi, Bapak dan Ibu memiliki kewenangan kepolisian terbatas. Mari kita rubah cara kita berbisnis. Ada nggak? Banyak. Dan makannya enak. Yang benar Pak Darli, saya udah buktiin. Saya nggak ngejar volume, Pak. Kalau Bapak tanya Pak Darli punya berapa ribu orang? Nggak ribuan, ratusan. Tapi alhamdulillah motor Harley saya 4, Pak. Lillahi ta'ala, jangan dianggap saya ngomong di sini sedang menyombongkan diri. Tidak, saya cuma mau ngasih tahu ada aja. Kenapa? Because I saw the difference. Terus kalau klien bayar Bapak, klien rugi dong, biaya tinggi. Saya bisa tunjukin sama klien saya bahwa security is not a cost center, tapi security is a part of your company profit center. Kita security adalah bagian dari revenue, keuntungan perusahaan. Kami memberikan kontribusi, kami memberikan peran untuk menghasilkan produktivitas yang lebih efektif dan efisien dengan keberadaan security.
Enak Pak, enak kan? Contoh yang benar Pak Dali kayak gimana? Begini Pak, saya pernah ikut tender di salah satu proyek ya. Saya harga tertinggi. Kalau kata orang-orang saya harga paling mahal, premium. Tergantung. Kalau nengoknya dasarnya angka dengan angka, maka angka saya paling tinggi. Tapi kalau angka dengan benefit, maka saya paling murah. Gimana tuh Pak Dali? Begini, saya kasih tahu sama klien, saya amanin tempat Anda menurut historical, berdasarkan hasil risk management saya, Bapak punya potensi dalam 1 tahun itu terjadi 8 kali demo. Dan itu berulang. Saya bukan nyomot data dari langit. Saya nyomot berdasarkan historical karena saya sudah berada di masyarakat sebelum saya paparan. Kalau Anda terjadi 8 kali potensi demo, maka Anda akan stop produksi itu setiap demo 3 hari. Maka dalam setahun ada 24 kali stop produksi. Saya udah tanya sama orang produksi Anda, nilai produksi Anda per hari berapa? 6 sampai 8 M. 8 kali 24 piro? Bayar gua berapa? Apa yang saya bisa jamin? I can manage this thing and mitigate to the lowest that I can make it. Yang benar Pak Dari, kan kalian begitu. Ya bagaimana Pak saya mau buktikan benar? Bapak aja belum sign kontrak. Sign dulu lah baru kubuktikan. Marketing. That's a trick. Saya ngajarin kayak gini, trik-trik seperti itu, apa istilahnya? Magic word. That's a magic word. Tapi magic wordnya kan bukan ngada-ngada. Supaya kita mulai merubah. Kenapa? Dari zaman Pak Tito kemarin Kapolri, pemuliaan profesi satpam. Izinkan saya bertanya, memuliakannya bagaimana? Ada yang ngoceh? Ada terus para praktisi ngocehin, begini loh cara memuliakan mereka. Yang mulia, mimpi ya. Do something. Siapa yang berperan? Kita semua. Sepakat? Baru pemuliaan. Mari kita terjemahkan dulu. Apa arti pemuliaan itu? Pertama, mereka memiliki kompetensi, kualifikasi, sertifikasi, sama remunerisasinya yang benar. Itu memuliakan. Oke? Sepakat? Bisa semua ini jadi teman, bukan pesaing? Bisa? Yang benar. Nanti jangan satu hari ada yang WA saya, Pak Dali, si ini kan sepakat tuh waktu Bapak Dali ngajar, nyata Pak saya dijelek-jelekin. Jangan ya. Bisa ya? Benar ya? Janji? Dicatat nih sama Allah nih, malaikat. Oke. Lu kan bener, Ibu ya? Bener ya? Iya, jangan sembarangan ngucap. Klasifikasi resiko. Ada tangible, resiko yang terukur kayak tadi, konsekuensi resikonya saya udah jelasin. Ada yang intangible, tidak terukur, namun nilainya luar biasa. Apa itu? Brand image. Apa itu brand image? Nama baik. Nama baik perusahaan. Kalau namanya udah kecoreng sekali, selesai. Saya nggak usah nyebut merek. Waktu belum ada setahun, beberapa bulan yang lalu ada yang boykot ini. Nggak usah disebut nama. Kode etik. Boykot ini. Gara-gara apa? Hal sepele. Kenapa? Karena orang manajemen resiko tidak dilibatkan. Mbok yao kami dilibatkan. Apa? Ya marketing sih boleh aja ngomong versi dia, tapi kan dia nggak punya kacamata security. Mbok yao mau ngambil kebijakan apapun, kita diajak duduk dong. Bagaimana pendapat Anda? Iya apa nggak? HRD melakukan proses perekrutan, security nggak pernah dilibatkan. Bapak tahu? Ya, pernah kejadian di sebuah perusahaan multinasional company yang direkrut teroris. Udah pernah tahu belum?
rame di koran. Kenapa? Karena security gak dilibatkan. Kenapa? Karena security gak dilibatkan. Kenapa? Biasanya HRD